Oke, dalam proses evolusi sosial ada dua proses ya, ada directional process dan ada recurrent process. Kita bahas dulu directional process. Jadi yang disebut directional process sesuai namanya directional ya, ada mengarah, proses yang mengarah. Apa maksudnya? Di sini jadi ada dalam proses evolusi budaya ada perubahan tentunya dan perubahan itu dipandang arahnya mau kemana dan kita baru bisa lihat arahnya mau kemana itu apabila kita membuat jarak membuat jarak dalam artian kita melihatnya lebih luas lagi ya. Jadi sering kali disebutnya makroskopik, jadi kita melihatnya secara lebih luas ya, dan ini kita lihatnya dalam rentang waktu yang lebih lama ya. Ribuan tahun bahkan mungkin puluhan ribu tahun ya. Ya misalnya dari kita melihat evolusi budaya itu dari sejak manusia masa prasejarah sampai masa sekarang ya. Nah, kita ambil contoh masalahnya teknologi ya. Teknologi itu kalau kita lihat awal-awalnya ya, kita jangan berpikir teknologi seperti sekarang yang kita touch screen ya atau internet dan sebagainya, tapi teknologi itu sebenarnya kan berkaitan dengan peralatan dan sistem ya yang bisa membantu manusia. Nah, awalnya teknologi itu sangat sederhana dan hakikatnya adalah perpanjangan dari anatomi manusia ya. Anatomi di sini adalah anggota tubuh kita, termasuk panca indera kita, lalu kemudian lengan, kaki ya, dan sebagainya. Jadi yang membedakan juga manusia dengan binatang adalah kemampuan dia menggunakan alat. Nah, ini adalah teknologi sebenarnya. Manusia memiliki keterbatasan biologis ketimbang dengan hewan. Misalnya manusia itu giginya tidak setajam harimau, kukunya tidak setajam beruang, ya. Dan kemudian juga jangkauan tangannya mungkin kalah panjang dengan hewan-hewan tertentu. Dia nggak bisa terbang, larinya tidak secepat citah dan sebagainya. Tapi justru dia menggunakan alat-alat untuk mengkompensasi kelemahannya itu. Ya. Paling mudah apa? Dia kalah tajam kukunya dengan kuku beruang, maka dia gunakanlah batu yang diasah tajam-tajam. Kita dalam masa prasejarah itu ada yang disebutnya kapak genggam ya. Itu fungsinya kapak batu yang diasah yang bisa cukup tajam sehingga bisa dipakai memotong, menusuk, mengiris. Di mana tidak bisa dilakukan dengan kuku sendiri. Disitulah teknologi muncul. Lainnya apa? Dia tidak bisa menjangkau yang lebih panjang, kalah panjang lehernya dengan jerapah ya misalnya, maka dia menggunakan tongkat atau tombak ya, untuk membantu meraih sesuatu yang di luar jangkauan tangannya. Nah, jadi kalau kita lihat teknologi-teknologi itu awalnya didasari kompensasi kelemahan anatomis manusia ya. Lebih jauh lagi berikutnya saat dia masuknya ke panca indera, mata, telinga, mulut. Lahirlah teknologi-teknologi yang bisa mengatasi kelemahan mata. Mata kita tidak sebaik mata burung, mata elang yang begitu tajam dari ketinggian sekian ratus meter bisa melihat hal-hal di bawah dengan sangat jelas. Ya. Kita manusia membangun teknologi lensa, muncullah yang namanya teleskop. Kemudian apa lagi? Manusia pendengarannya tidak sebaik pendengaran hewan seperti kucing atau anjing. Ya, dia bisa mendengarkan suara-suara infrasonik ya, bunyi-bunyi yang tidak terdengar oleh kemampuan telinga kita. Kita menciptakan yang namanya stetoskop. Para dokter itu kan memakai stetoskop ya untuk mendengarkan denyut jantung, nadi dan sebagainya. Ya, sementara aslinya kita mungkin tidak bisa sampai mendengar dengan baik denyut jantung itu. Nah, itu alat yang memperpanjang kemampuan indrawi kita. Bahkan juga suara, kita adanya loudspeaker, mikrofon ya. Itu juga teriakan kita tidak sekencang macan ya, tidak sekencang apa ya. Sebutnya makhluk apa lagi yang kencang-kencang nih? Burung apa gitu ya yang sampai bikin telinga kita ini ya mengerikan kan kalau kita itu bunyi gajah ya. Kita tidak bisa sekuat itu ya. Walaupun mungkin beberapa dari kita emang punya reputasi berisik gitu ya, tapi mungkin tidak seperti itu. Ditemukan loudspeaker, ditemukan pengeras suara. Minimal dari yang tanpa listrik itu ada corong gitu ya.
Atau dulu ada menggunakan dari kerang ya, dari yang kita sebut trompet dan apa, itu semua adalah alat pengeras suara. Nah, setelah itu tidak berhenti ya sampai situ ya. Karena oke, tadi alat-alat yang dibuat teknologi itu sifatnya memperpanjang kemampuan anatomis dan indrawi manusia. Tapi juga kemudian berkembang juga teknologi mencoba meniru fisiologi, sistem fisiologi manusia. Maksudnya fisiologi itu apa? Seperti halnya pencernaan, pernafasan, reproduksi. Nah, itu sistem fisiologi manusia. Loh, emang ada teknologi yang meniru itu? Ada. Yang kita sebut dengan mesin. Kinerja mesin itu mengikuti fisiologi manusia. Dia ada intake dan ada outtake, ada input, ada output. Ya. Contohnya apa? Paling gampang apa? Mobil, kendaraan bermotor. Seperti halnya manusia, dia makan. Nah, untuk manusia dia makannya nasi ya, singkong, makan apa, bakmi, bakwan ya. Lama-lama saya lapar ya, mungkin mendengarnya. Dan buat apa sih kita makan itu? Karena makan itu sebenarnya kita untuk bukan masalah enak tidaknya, tapi untuk membangun energi. Dan energi itu kita bisa menggerakkan tubuh untuk bekerja, berkegiatan. Tapi juga ada buangan. Ada yang namanya ampas, kalau kita ada yang namanya BAB itu ya, maka sama, mesin juga mengeluarkan emisi. Mungkin ada karbon monoksida seperti itu.